شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على علي وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Subhanaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Yang kita Yahya Syarafuddin An-Nawawi telah sampai SAW hadis yang ke-6 dalam bab bersikap sombong. Kita dari penyakit ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbiruna fiya du'afa'u faqadallahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu biki man asya'u wa innakin naru azabi u'adzibu biki man asya'u wa likilaykuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Masih di dalam bab tahrimil kibri, masih di dalam bersikap sombong, angkuh. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa min a'zami amradil qulub, termasuk penyakit hati yang paling besar adalah al-kibru, sombong. Min a'zami amradil qulub wa sifatihal muhlika al-kibru. Di antara paling besar-besarnya penyakit hati dan sifatnya yang dapat menghancurkan bagi yang memilikinya adalah al-kibru, sombong.
paling manraki, paling kronis, paling berbahaya, paling membinasakan. Nah, ini ada satu riwayat Nabi SAW, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW. Qala ihtajjatil jannatu wan nar. Ihtajat ay ihtasamat, saling adu argumen, saling berhujjah, saling berdebat. Neraka surga. Al jannatu makhluk wan naru makhluk wa kulluna makhluk. Surga adalah makhluk, neraka makhluk, kita semua makhluk. Wal ilahul ma'bud wahid, Allah Jalla Jalaluhu. Sedangkan Tuhan yang disembah hanya satu, Allahu Jalla Jalaluhu. Wa huwal khaliq. Neraka, surga, ihtajat, berdebat, saling adu argumen. Ulama mengatakan yang berbicara ala zahirnya berbicara, keduanya saling berhujjah. Ada yang mengatakan adalah lisanu halihima, bahasa keadaannya yang berbicara, lisanul hal. Faqalatin nar, neraka berkata, nah karena neraka ya, fiyal jabbaruna al-muta'aluna 'alan nas al-muta'azimuna bi ma'siyatillahi fi hadzal ardh. Nah karena neraka ya, surga, nah ya, fiyal jabbaruna, di dalam neraka, finnar, di dalam diriku, di dalam nabatan kaleku, di dalam neraka terdapat al-jabbaruna wal mutakabbiruna, orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, orang-orang yang merasa tinggi dari yang lain, orang-orang yang berbangga-bangga dengan bermaksiat kepada Allah. Wal mutakabbiruna tauburruh. Nah, karena neraka nake, di dalam diri saya neraka surga, orang-orang hebat di dunia. Pokoknya atau borro-borro atau hebat atau anuan yang asing rilalang kalian itu. Kau ya? Waqalatin jannatu fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Kalau saya, di dalam diri saya, di dalam surga terdapat orang-orang lemah, du'afa'un nas, ay dhaif, du'afa jamak dari dhaif, du'afa, orang-orang lemahnya manusia, orang-orang lemah, dan wa masakinuhum, dan orang-orang miskinnya di antara mereka. Tokoh masing-masing. Orang yang dihinakan, orang yang diremehkan, orang yang direndahkan, orang yang lemah martabatnya, orang yang tidak punya apa-apa, dia ada dalam diri saya di surga. Nanangir lagi tokoh masing-masing ya. Berarti nakelalang assalam, tina sambayang, tina tuna puasa. Miskin betul, tapi ada beberapa paket yang harus diperhatikan.
Dia du'afa'ullah SAW. Jadi kalau di neraka contoh hebat, kalau di sorga orang-orang lemah ciri-cirinya. Kalau di sorga orang-orang tawadhu, kalau di neraka orang-orang sombong. Miskin fakir sama. Idza jatama iftaraka wa idza iftaraka ijtama. Kata-kata miskin kalau disebut tidak berdampingan dengan kata-kata fakir, maka maksudnya miskin dan fakir sama. Tapi kalau disebut bersamaan maka beda fahamnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, itu diiringi disebut berdua, maka maknanya beda, miskin beda fakir di situ. Tapi kalau hanya satu yang disebut maka maknanya sama, ya miskin ya fakir, fakir miskin. Faqadallahu bainahuma, lalu Allah hukumi, Allah putuskan, fasala bainahuma, Allah putuskan, Allah hakimi, Allah tentukan di antara neraka dan surga. Kenapa yang di sini orang-orang yang jabbar, yang mutakabbir? Kenapa yang di sini justru yang du'afa, dha'ifin mutada'ifin, lau aqsama 'ala Allah la abarrah? Kenapa yang di surga orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang tidak punya apa-apa? Kenapa yang ada di neraka adalah orang-orang yang hebat? Taburru atau niyakanuna macam-macam. Faqalallahu bainahuma, Allah putuskan, fasala bainahuma qailan innakil jannah. Allah katakan innaki al jannah, kamu surga, sungguh engkau adalah rahmati, rahmatku. Maknanya maudhi'u rahmati, tempat rahmatku. Jadi al jannah mahallur ridha. Jadi surga itu adalah tempatnya ridhonya Allah. Mahallur rahmat, tempatnya rahmat. Mahallul maghfirah, tempatnya ampunan. Surga. Inna fil jannah rahmati. Surga kamu rahmatku. Mahallu rahmati, tempat rahmatku. Arhamu biki man asya. Dengan kamulah aku akan merahmati, menyayangi orang-orang yang saya kehendaki. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Adalah haula'i minan nasi alladzina yashtagiluna bi'amalis salihah. Mereka-mereka yang di dunia menyibukkan diri dengan amal baik, sehingga dipilih oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Di mana? Di surga. Dapat rahmat, taruh di sana. Wa inna finnar wa adabi wa azibu biman asya. Sungguh kau neraka adalah azabku, mahallu ghadabi, tempatnya murkahku, tempatnya azabku. Wa'adzibu biki man asya, dengan pelantaramu aku akan mengazab semua yang aku kehendaki. Makhluk yang aku kehendaki, aku akan azab dengan kamu neraka. Jadi sini kita ambil kesimpulan, neraka tempatnya ridho, surga tempatnya ridho, neraka tempatnya ghadabnya Allah. Surga tempatnya mahallul ni'mah, sedangkan neraka adalah mahallul azab, tempatnya azab. Hanya saja kedua-duanya, surga dan neraka, tidak ada tidur. Tidak ada lagi orang tidur, jadi tidur itu hanya di dunia. Di akhirat namanya timroh. Cuman bedanya apa? Penduduk surga tidak tidur, penduduk neraka tidak tidur, tapi ada bedanya. Kalau di surga tidak tidur karena li'azamatin na'im, karena lumpurna kenikmatan, sampai tidak bisa tidur. Kalau dia tertidur maka dia akan tertinggal kenikmatan itu. Tidak usah jauh-jauh, di dunia aja kita kalau gembira susah tidur. Orang kalau gembira
Pena tak do tahu. Lanya kita do kah? Sila lontan narima duit 5 miliar. Gembira, terpilih, hilang nanti. Rani tahu. Setiap tatajaddu sururu, setiap kegembiraannya terbaharui, maka tambah lanya kido dengan lanya kita do kah? Untim berua lanya gitu. Tahu do dengan segitu aja. Di dunia kalau orang gembira lanya kido dengan ngantuk hilang gitu. Di sorga apalagi nikmatnya tenang tundra tawa tanrang sifatnya nikmat sehingga tidak ada tidur. Nah kenikmatan sorga setiap saat bertambah nikmat, tambah nikmat, tambah. Kalau dunia kenikmatannya dicoba sekali nikmat, dicoba 2 kali turun, dicoba lagi turun, sampai tenang mau sama gitu. Kalau nikmat sorga dicoba sekali nyaman, coba 2 kali pun nyaman, coba nyaman. Kebalikannya di kalau dunia beri bambang inji nyaman, guna salah-salahnya tena mau nawi tambah tena nah dipasa tak langin tahu apa sajalah di dunia begitu. Erki makanan paling nikmat kah, mau ki wanita paling cantik kah, apa tetap di neraka orang juga tidak tidur. La yamutu fiha wa la yahya. Kenapa? Li syiddatil adzab. Karena sangatnya siksaan, Pak Risina siksaan. Tidak bisa mati, tidak bisa tidur karena di dunia saja sakit kepala, sakit demam, nah susah tidur. Masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi isastaka minhu 'udwun tada'ala usairul jasadi tada'ala usar jahadu bisahari minal humma. Tada'ala usairul jasadi minas sahari bil humma. Minal humma, bisahari minal humma. Orang kalau sakit, yang sakit demam tapi seluruh tubuh tidak bisa tidur. Berapa garilino, tena mana kuletin rona, parisi gigi tena mana kuletin robaji, sariawan tena mana. Oh masya Allah. Apalagi kalau azabnya neraka, tambah tidak bisa tidur. Jadi bedanya sama-sama tidak tidur, yang satu karena terlalu nyamannya nikmat, yang satu karena sangatnya azab. Walikilaikuma alayya mil'uha, ay alayya mil'uha, likilaikuma al jannah wan nar, kamu surga, kamu neraka, alayya mil'uha, alayya nakeh, kata Allah Subhanahu wa taala, mil'uha, memenuhkan kalian. Amparas sibonenu nakeh. Artinya Allah yang sayakhtarun nas, Allah yang memilih orang-orang untuk memenuhi yamla'unal jannah wa yamla'unan nar sesuai amalnya. Allah akan penuhi surga orang-orang yang sibuk dengan amal soleh. Allah akan penuhkan neraka orang-orang yang sibuk dengan amal yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Katanya Syekh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, lama hadaratul wafah wa qila lahu ma yubkika ya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Ketika Syekh Ibrahim An-Nakhai irami mate, irami muterang, terdapat perasaan kalau dia sebentar lagi akan meninggal, beliau menangis. Ahli ibadah, ahli ilmi, beliau ahli ibadah, ahli ilmu. Setelah itu ditanya oleh orang, kenapa kau menangis? Maka beliau jawab, Abuki, saya menangis ini karena saya tidak tahu akan adanya ayatiyani rasulan yubashiruni ambil jannati am ilan nari. Saya ini jelang-jelang mau meninggal, kata beliau,
Dan saya menangis ini karena sedang menunggu utusan Allah. Apakah dia datang akan membawa kabar gembira kepada saya dengan dimasukkan ke surga, ataukah sebaliknya kabar buruk dengan saya dibawa ke neraka. Dan semua yang ada ini akan diberitahu. Jadi utusan Allah akan datang kepada kita di akhir hayat kita. Dia akan memberitahu kita posisi kamu, kedudukan kamu, kemana akan dibawa. Bergembiralah di tempatmu, diperlihatkan, sehingga dia ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa. Ketika diberitahu kabarnya, narimai ke neraka kau, sehingga dia tidak senang ingin berjumpa dengan Allah karena diperlihatkan temannya nairo kayak apa, sehingga dia man kariha liqa Allah karihallahu liqa. Dia tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin berjumpa dengannya. Ketika orang mukmin diberitahu akan balasan Allah, gembira dia, ingin menghadap Allah, senang. Ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa. Likilaikum ma'alayya mil'uha. Kita ini tidak tahu kemana kita nanti. Hanya saja khala ba'dul hukama salamatul jasad fi qillatit ta'am. Wasalamatul ruh fi qillatil atham, wasalamatud din fi shalah ala khairil anam. Sebagian ahli hikmah mengatakan salamatul jasad fi qillatit ta'am, selamatnya badan, selamatnya fisik, selamatnya tubuh dari penyakit terletak pada sedikitnya makan. Makanya at-ta'am ala ta'am, idkhalut ta'am ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan, artinya basroji tahu ngantesin tamak gitu. Nah itu nih yang menyebabkan penyakit yang mematikan. Nah dikatakan oleh ulama, salamatul badan fi qillatit ta'am, sedikitnya selamatnya tubuh terletak pada sedikitnya makan, wa salamatur ruh, selamatnya ruh terletak pada fi qillatil azam, sedikitnya dosa. Wasalamatud-din, selamatnya agama terletak fi shalah ala khairil anam, banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi penduduk sorga tidak tidur, la yanamuna li syiddatin na'im li 'azamatin na'im, wa ahlun nar la yanamuna li syiddatil azab. Karena yang di sorga itu nikmat, besarnya nikmat, mereka juga bisa bersendawa, bisa bergurau, bisa bersilaturahim, saling berjumpa. Kapan kita teringat kawan kita terbetik di hati di sorga, langsung nih tempatnya orang dekat kita diparep ke langsung dengan tempatnya, langsung ke simempuan. Tiba-tiba dia tahu hadir pengajian Istiqomah Al-Markas, mate husnul khatimah, kamanya orang pikir ya lempur Al-Markasnya pengajian, kamanya terlintas itu langsung didekatkan oleh Allah, kursi dengan kursinya, kedudukan dengan kedudukannya. Ya tuh sering makan, otomatis. Ada kitab judulnya Mala Ainun Ra'at, suatu yang tak terlihat oleh mata, karangan Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Di sini ada keterangan begini, dia bilang gini, idza dakhala ahlul jannah al-jannah ishtaqu ilal ikhwan. Orang kalau sudah masuk surga, sama-sama masuk surga, ada rindu sama teman, rindu sama sahabat, kangen sama kawan-kawan. Terlintas kerinduannya itu fayaji'u sariru hadza, maka kasurnya orang ini mendatangi kepada tempat temannya, hatta yuhadhiya sarira hadza fayattaqiu hadza wa yattaqiu hadza, sehingga sejajar tempatnya orang ini dengan tempatnya yang dia rindu, sehingga mereka saling lurus, saling bersandar, saling seperti keadaannya di dunia. Wa yatahaddatsani bima kana fihi fid dunya, sehingga mereka ngobrol masa lalunya di dunia.
Sehingga mereka akan saling berbicara tentang masa lalu dari linoang. Nah, apa nu ingat jiri Allah dari linoang tu? Ngapa nu puling dapat hidayah kau? Enggak. Si cari tu. Fayaqulu ahadum alisaya fulan tadri yauma ghafarallahu lana. Niscaya kana Allah apa yang punya karena taala. Niscaya Allah taubah kurilah. Nah, karena itu fayaqulu sahibu yauma kunna fi mawdi'i kadza wa kadza fada'una Allah faghfarana. Pada hari ini, pada hari itu kita begini, kita kumpul di situ, tiba-tiba kita dapat hidayah lalu Allah ampuni kita. Oh iya, nyepain diri Allah. Nah, ya. Jadi ahlul jannah yatazawarun. Hanya saja kalau sama-sama penduduk surga, teman dengan teman. Walaupun nasir ini rakai. Ini yang susah-susah dihubungi. Nah, karena telepon yang Anda tuju sedang masa pemeriksaan. Jadi memang susah dikunjungi. Kayak orang sakit di rumah sakit, jika masyarakat orang kunjung, nah di opname. Di jam-jam mamur jendelanya, oh kodong lah. Akhirnya satu orang sama kawan di surga bersama. Ini agang kuriolo tapi mati cilakai, kamai lalu jadi akan sini. Hal antum muttali'una finnar? Apakah kamu ingin melihat mereka, temanku yang ada di neraka? Dan anzur manzilah, manzilah takharini hada. Mari kita lihat tempatnya, kedudukannya temanku itu di dunia dulu. Wa masara ilahi tikamma keadaan nanjoing. Tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah melalui jendela-jendela surga yar kacini gambar kiri tampak para agarinahu, dia lihat temannya fi wasfil jahim, tengah-tengah neraka jahim. Walaula anna Allah arafahu ya lama arafah. Andaikan Allah tidak perkenalkan itu kawannya kepada temannya di neraka, tenan isi. Ya maklumlah orang disiksa tenan budget panjang tenan sini. Tauri tunu tariang lagat tagajara wajhu walaunuh, tak robai warna kulitnya, tak robai merupana. Wa gajjarahul azab asyadda taghyir. Azab siksaan Allah yang telah merubah dia dengan perubahan yang banyak. Jadi kenam kulirising Allah yang perkenalkan. Apa nagana na cini nagana tallahi in kita la turdini. Tallahi in kita la turdin. Walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdarin. Nah, karena demi Allah sikit kecil akan gara-gara kau. Karena ganan tambah berarti. Demi Allah saya hampir binasa gara-gara kamu. Karena riagana terisak saya. Seandainya bukan nikmat Allah yang memberikan saya iman dan hidayah, tentu saya termasuk orang yang binasa dengan kamu bersama sekarang. Jadi jo agang salang kan dari lino sibuk-sibuk kita air tuh pengajiannya agan tambah sutet mokorong. Kena pengajian. Jadi salam pun nanjo akio kafodi, tama kiri neraka, katin tama surga, kat deku kunawa ngiro nasagama kiri neraka. Syukuruka. Makanya hati-hati dengan teman. Agang-agang itu juga bisa membawa kita keluar dari jalur yang benar. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Nah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikumpulkan di dalam surga setelah panjang umur fi ta'atillah, fi ta'ati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. An Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzurullahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Nah, ini penting nih. Masuk penting ini. Riwayat Abi Hurairah. Nabi bersabda, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu, Allah tidak akan memandang nazara rahmah dengan pandangan kasih sayang yaumal qiyamah pada hari kiamat ilaman kepada orang jarrah yang menjulurkan izarahu sarungnya atau pakaiannya bataran karena sombong. Bator, sombong. Tidak akan dipandang pada hari kiamat orang yang menjulurkan sarungnya, pakaiannya yang dipakainya melebihi mata kakinya, ma'asfalal ka'bain, batoron karena sombong. Ada hadis lain, ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinnar.
Apa saja yang ada di bawah mata kaki dari yang dipakai, maka tempatnya di neraka. Nakana tawa make arap terate mata kaki nah apa mau. Ya korong. Yang paham hadis ini ahlinya. Apa maksudnya? Kalau dibaca teksnya, kamu aja. Jadi orang yang hanya baca terjemahannya, baca teksnya, langsung nilai orang. Rawan gamis na kabodo-bodo, susah boya gamis na jarin naban. Nah, tutup mata kakinya, sarungnya melebihi mata kakinya. Oh, narakan ditampakan. Tok lepis kata saluara ka melebihi mata kaki, neraka sengaja. Kalau nggak ngaji, begitu pahamnya. Hadis yang paham hadis, ahli hadis. Apa makna hadis ini? Mari kita lihat pendapatnya orang yang ahli dalamnya. Imam Nawawi mengutip hadis ini. Apa pendapatnya Imam Nawawi tentang hadis ini? Nah, apa pendapatnya? Kata Imam Nawawi tentang hadis ini, al-isbalu tahtal ka'baini lil khuyala'i. Menjulurkan, melebihkan, menarik yang dia pakai sarungnya, kagamisnya, melebihi mata kakinya, lil khuyala'i karena sombong. Haram. Fa in kana li ghairil khuyala'i fa makruh. Tapi kalau tidak karena sombong, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Menyalahi sunnah Nabi. Oke bang. Jadi ilatnya apa? Bataran, sombong, angkuh. Makanya babnya hadis ini diletakkan dalam tahrimil kibri, haramnya sombong. Jadi yang membuat diharamkannya karena ilatnya satu, sombong. Jadi kalau ilat diharamkannya hilang, berarti hilang hukum haramnya. Hanya saja mimbabil adab, tata krama mengikuti cara Nabi, sunnahnya memakai di atas mata kaki. Paham ya? Ini pendapat Imam Nawawi nih. Nah, kira-kira beliau yang paham, beliau yang meletakkan hadisnya dalam kitabnya, beliau juga punya maksud apa yang dimaksud dengan hadis itu. Jadi kalau karena sombong haram, kalau tidak karena sombong makruh. Kalau ilatnya karena sombong, cari yang lain. Ada orang berpakaian, tapi dia sombong dengan haram kan? Kalau apa saja lil khuyala. Kalau niatnya sombong anda, rata-rata dia nunna, min kanalah jiboro. Sombongnya harus dihilangkan. Oke, masih ada lagi pendapat lain. Imam Bukhari. Ya boleh Imam Bukhari. Imam Bukhari punya ashahul kutub ba'dal Quran, Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kita semua punya pegangan Sahih Bukhari. Imam Bukhari saja itu membedakan antara orang yang menjulurkan pakaiannya yang melebihi mata kaki karena sombong dengan orang yang menjulurkan pakaiannya karena tidak sombong. Ada babnya sendiri-sendiri, dibedakan oleh Imam Bukhari. Tenan apa singkam mana sapuratan bedakan. Makanya di dalam Sahihul Bukhari ada bab dibuat oleh Imam Bukhari dengan bab babu manjarra izarahu min ghairi khuyala. Bab ini menjelaskan tentang orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya selain karena sombong. Dibedakan oleh Imam Bukhari babnya. Betena nasapura hatai pokok nalari naucing kamate. Hanya saja mimbabil adab bab adab baji-baji pun nari boleh gitu ripasain jadi pakasa luar karena mata kaki kasih ke kanuisen mintu pun nari di Indonesia kini khusus untuk mantang dari kampung jahitai sapi jahitai jangan pun nari nilai mereka batako nih tapi pun aja bosi-bosi tanah nih tomo bembena jangan nah lari nonton milih pak nah
Nah, rasa jangan. Ini min babil adab. Jadi kalau sarna sombong haram, kata Imam Nawawi. Kalau tidak karena sombong hukumnya makruh. Begitu juga orang jangan terlalu sadis. Salah na cinit tawa lain naon lipan neraka sehingga nah, tangan apa sih kah? Pokoknya nih di kepala gini. Ini auratnya laki-laki. Tutupin ini. Jadi punya tempat ini error. Tempat ini error. Tempat ini error. Agenan ini. Nalari naun ini. Kalau sombong haram. Kalau tidak makruh. Nalari naun ini tahu. Nak kali tahu kita. Dengan baik. Jadi bahan guncingan. Ambil tengah-tengah, apa yang ada? Amang-amang. Tidak tahu nata abang jeranan dulu, tidak tahu lari naik dulu. Kan di sini Indonesia, cuacanya bagaimana? Kuna banyak angin. Nah baik tabang lari naik sih. Jadi kalau sudah al-mustahab yang dianjurkan ya sudah di atas mata kaki, erokin nenek segi atau sampai pertengahan. Tapi jangan sampai angkina lari naik ini. Jadi bahan cerita gitu tahu kan cuma harus si bain cuma biasa tawar riolo waktu di kampung pun napa naik mau lipana na baji kisiko na lipana lampana panai anak pakaman hati-hati kok nanyim pakin tuh betul itu dari kampung-kampung ngerang badi apa ngerang pun naik mau lipana baji kayak hati-hati ya khairul umuri awsatuha. Itu sajalah sebaik-baik perkara tengah-tengah. Tinatun nabila dulu naik, tinatun nabila naau, tengah-tengah lah. Tetapi punna tahu niaka garinna kata-kata lakah penyakit yang sekiranya nacini tahu jadi bahan guncingan tutut. Kan kita ini harus menjaga kehormatan. Jangan dulu nacini rantasan tuh. Yang penting itu anjurannya adabnya tidak melebihi mata kaki. Kalau melebihi mata kaki hukumnya makruh. Itu pemahamannya Imam Nawawi, pemahamannya Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain. Nah, kalau kita mau mengikuti teksnya Kamanjo, pendapat Anda sendiri ya ero-ero. Ya kalau saya ikut Imam Nawawi ya sudah beres. Jadi melihat orang itu enak. Oh jelarin nawi lipak nanjano ya susah memang karoso itu dong dari. Makanya ada babnya itu. Sayyidina Abu Bakar salah napa naik lipanan moros ginahang karoso. Karena berarti nak kena tahu ya Rasulullah tena nata apa kau? Karena kau bukan karena sombong dan bukan karena apa-apa. Karoso gitu. Nah lipanan lari naung sih. Ya lil khuyala ingat itu lil makanya hadisnya bilang batoron karena sombong itu ilatnya. Tapi min babil adab bab termasuk tata krama adab irkin minang rina bita ya paling baji rapiannya mata kaki. Nah itu kalau mau lihat yang jelas diazab oleh Allah yang sarunya sampai ke paha kelihatan aurat masa jodoh sana. Ya juga nama ribut tayar panggil tutut gitu. Dia nak tahu sah saya tuh. Niki malaikatan sini ki. Makanya para ulama-ulama kita, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dapat gelar istahyat minhu malaikatur rahman. Sayyidina Utsman itu punya gelar dia malaikat malu sama Sayyidina Utsman. Siri-siri sebagai bentuk ijlalan wa ikraman. Sebagai bentuk memuliakan dan menghormati Utsman sampai malaikat malu kepada Utsman. Kenapa? Karena Utsman itu punya sifat pemalu. Una jekne kita nana buka baju na tena buka kilipana. Una jekne kita tutu pakai bu na balak na siri-siri kita tahu. Makanya kita dianjurkan kalau buka pakaian kita baca apa? Apa aja bacanya supaya tidak terlihat oleh jin.
Apa aja? Apa sih? Kalau lupa saya ngejawab saya ada. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Apa saja mau buka pakaiannya, baca itu. Enggak terlihat dengan yang di sekitar kita. La yanzurullahu yaumal qiyamati illa man jarra izarahu bataran muttafaqun alaih. Jadi idza kana ala wajhil hulaya, coba lihat Ibnu Alam dalam kitab Dalil Falih. Fa yahrumu irsalu tahtal ka'bain, haram menjulurkan di bawah mata kaki. Idza kana ala wajhil hulaya wal batar, apabila karena sombong dan angkuh. Wa illa fayukrahu, kalau tidak ada illat karena sombongnya atau angkuhnya, fayukrahu maka dimakruhkan. Maka makruh. Jadi makruh enaknya ditinggalkan, adabnya Rasulullah kita ikuti. Tapi pun kadang kita lupa, kata kadang kesusu mungkin lari naung sembidah. Anhu radhiyallahu anhu wallahu a'lam bisawab. Nanti kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah. Ini salah satu la yukallimullah yaumal qiyamah. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang, akan dapat azab yang besar. Di antaranya nanti Syekhul Zani, Malikul Kadzab, A'ilul Mustakbir. Nanti insya Allah kita akan tekankan pada pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat, mudah-mudahan yang hadir lancar rezekinya, kabul hajatnya, berkah usahanya, aman dari fitnah musibah afat dan ahad. Semoga pengajian kita ini diberkahi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dan dari kami barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.